وجواز الأكل بسكر أو مرض ولم يسر رجل المرأة الأجنبية من غير حائل ومس فرج العدمي بباطن الخف ومس خلقة دبره على الجديد. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yakni kubul dan dubur, ya. Yang kedua yaitu tidur berat, tidur dalam keadaan posisi pantat kita tidak tetap, itu membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, zawalul akli, hilang akal disebabkan karena mabuk, kemudian sakit, itu yang ketiga. Kemudian seterusnya menyentuh antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram, ya, tanpa aling-aling, maksudnya tanpa pembatas, ya, itu. Kemudian yang kelima menyentuh farji, ya, menyentuh kemaluan kita atau menyentuh kemaluan orang lain, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, wa masu halaqatid duburi 'alal jadid, artinya menyentuh keliling dubur kita. Ini pendapat baru menurut mazhab Imam Syafi'i. Baik, yang pertama yang membatalkan wudu itu adalah keluarnya, ya, sesuatu dari 2 jalan, yakni kubul dan dubur. Kencing, ya, kemudian berak, itu bisa membatalkan wudu. Keluar angin seperti kentut, itu membatalkan wudu. Keluar madi itu membatalkan wudu. Keluar darah itu bisa membatalkan wudu, ya. Baik itu darah dari lubang hidung kita seperti mimisan, itu membatalkan wudu, terkecuali keluar ingus. Ingus tidak membatalkan wudu, ya. Kita keluar ingus kita itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau darah mimisan yang keluar dari hidung kita itu membatalkan wudu. Makanya kita bersihkan itu dari lubang-lubang kita ini. Nah, itu kita sudah tahu kalau dari saluran kencing, kalau saluran dubur kita itu sudah pasti membatalkan wudu. Itu yang pertama. Kemudian orang yang tidur, ya, tidurnya tidak duduk, misalkan tidur telentang, ya, pantatnya berubah, itu bisa membatalkan wudu. Terkecuali kita tidur duduk, ya. Mungkin kita habis maghrib menunggu sholat isya, pantat kita tidak bergerak, ya, maka tidak membatalkan wudu. Karena pada waktu itu terjadi di zaman sahabat Nabi, sedang menunggu sholat isya mereka terkantuk-kantuk, ya. Ada yang kedengaran ngorok, ya. Namun setelah diiqamahkan, ya, langsung sholat isya, ya, langsung diiqamahkan sholat isya, mereka langsung melakukan sholat. Itu dalam Bulughul Maram. Hadis-hadis ada di dalam kitab Bulughul Maram, itu ada di situ kejadian-kejadian tentang di masa Rasulullah, di masa sahabat, bahwa mereka tertidur pada waktu itu, yakni sebelum melakukan sholat isya, tapi dalam keadaan duduk, pantat mereka tidak berubah, ya, itu tidak membatalkan wudu. Kecuali kita tidurnya berbaring telentang, itu bisa membatalkan wudu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wajawalul akli, hilang akal disebabkan karena kita ini mabuk, ya, mabuk. Mabuk apa? Mabuk mungkin kita berkendaraan, bisa juga, ya, mabuk muntah-muntah, itu bisa membatalkan wudu. Ya, muntah-muntah itu bisa membatalkan wudu. Mabuk kemudian muntah-muntah itu bisa membatalkan wudu. Apalagi kita minum minuman keras, sudah jelas itu, ya, itu bisa membatalkan wudu. Kemudian karena kita ini sakit atau gila, ayan, ya, itu membatalkan wudu. Penyakit ayan yang langsung itu bisa membatalkan wudu. Ayan, kita tahu penyakit ayan, ya, apalagi gila, itu bisa membatalkan wudu. Kemudian seterusnya yang keempat, kita bersentuhan dengan apa? Dengan laki-laki dan perempuan, itu bersentuhan kulit, itu bisa membatalkan wudu.
baik itu kita memegangnya itu batal ataupun yang dipegangnya itu batal, ya. Misalkan kita pegang perempuan itu batal kita. Yang perempuan tadi pun batal, yang dipegang ataupun yang memegang itu batal wudunya. Itu, ya. Karena dia bukan mahram kita, ya. Kalau terlibat hubungan dengan kita, baik itu dalam hubungan nasab atau persusuan, itu tidak membatalkan wudu. Bagaimana istri kita? Pertanyaannya, bagaimana istri kita? Istri kita kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu batal, ya. Batal kita megang istri kita. Ya, jadi kalau kita punya wudu, memegang istri kita itu batal. Ini menurut mazhab imam kita, Imam Syafi'i. Namun ada imam-imam yang lain, mazhab yang lain, bersentuhan dengan istri kita itu tidak membatalkan wudu. Jangan salah paham, ya. Jangan salah paham. Ini pendapat mazhab yang lain. Tapi kita mengikuti mazhab yang mana? Kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka bersentuhan dengan istri kita itu batal. Bersentuhan kulit tanpa ada aling-aling kain misalkan, itu batal. Tetapi kalau mazhab yang lain itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena perbedaan di sini penafsiran ayat aula mastumun nisa, ya, menyentuh itu menurut pendapat Imam Syafi'i menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Namun pendapat yang lain bahwa menyentuh di situ adalah bersetubuh. Ya, jadi kalau bukan berhubungan jima itu tidak membatalkan wudu, pendapat mazhab yang lain. Nah, itu. Terkecuali satu dalam hal kita misalkan tawaf di Ka'bah. Kalau imam kita, Imam Syafi'i itulah membolehkan dalam satu hal itulah. Jadi antara perempuan dan laki-laki campur baur itu tidak membatalkan wudu. Pada saat itulah dibolehkan oleh mazhab kita, ya. Makanya ada kalau kita ke situ beralih dengan mazhab ini, ya. Cuman itulah yang dibolehkan kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i, yaitu. Jadi perbedaannya. Memang ada hadis tentang Rasulullah mencium sebagian istri-istrinya, kemudian dia langsung melakukan sholat. Ya, ini dalil orang yang menganggap bahwa tidak batal wudu, ya, tidak batal wudu sama dengan istri kita. Ini dalilnya, hadisnya. Kemudian ada lagi ketika Rasulullah sholat itu Aisyah itu tidur terlentang, artinya seperti orang yang mati di depan Rasulullah itu. Jadi ketika Rasulullah sujud, kaki Aisyah ini dipegang, disingkirkan oleh Rasul. Nah ini, maka dari sinilah pendapat mereka bahwa kita bersentuhan dengan istri kita itu tidak membatalkan wudu, ya. Tapi kita mengikuti yang mana? Kita kan mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Berarti kita kalau bersentuhan dengan istri kita batal, ya. Sudah, itu untuk pendapat-pendapat yang lain agar kita mengetahui kalau misalkan ada perdebatan di antara kita, misalkan ada tukar pikiran, ya, bahwa yang ini mengatakan tidak batal, yang ini mengatakan batal, jadi kita bisa mengemukakan dalilnya, kita bisa mengemukakan hadisnya, kita bisa mengemukakan ayatnya, mana tafsirannya ini, tafsiran sahabat Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya, kemudian yang ini menafsirkan begini dan begitu, gitu. Jadi kalau ada perbedaan pemikiran atau pendapat di antara teman-teman kita misalkan itu, agar jangan kita bersitegang pendapat kita itulah yang benar, jangan, ya. Semua mereka mempunyai dalil masing-masing, mempunyai hujjah masing-masing, itu. Kemudian seterusnya adalah yang kelima, yang membatalkan wudu itu adalah kita memegang farji, artinya memegang barang kita, ya, itu batal, ya. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik kita memegang, ya,
memegang itu adalah anak kecil, anak-anak itu batal sama, ya. Dewasa, anak-anak kalau kita pegang barangnya itu batal wudu kita. Ya, jadi bukan hanya orang dewasa. Ini orang dewasa dan anak-anak kalau kita pegang barangnya tersebut itu membatalkan wudu. Lain halnya dengan yang dipegang. Yang dipegang tadi tidak batal. Kalau soal masalah farji ini, ya, lain halnya dengan menyentuh kulit tadi. Kalau masalah farji ini, kalau kita misalkan ibaratnya orang yang ibaratnya ingin aneh, misalkan kita pegang barang kawan kita, ya, ini misalkan penesan atau main-main, kita pegang barang kawan kita, itu kita punya wudu, itu batal wudu kita. Tetapi yang dipegang tadi tidak batal wudunya, ya. Itu perbedaan dengan menyentuh kulit tadi, ya. Jadi kalau kita sesama laki-laki megang barang teman kita itu batal, megang barang anak-anak pun itu batal, ya. Dan ada lagi pendapat yang lain ini. Pendapat yang lain tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan kalau kita memegang barang kita, itu tidak batal pendapatnya, karena pada saat itu ada seseorang yang bertanya kepada Rasul bahwa kalau memegang barang dia sendiri itu, kata Rasul dijawabnya itu adalah sebuah daging, maka disinilah tidak membatalkan wudu. Namun ada juga hadis yang lain yang apabila kita memegang kemaluan kita atau farji kita, maka itu haruslah berwudu kembali, berarti batal. Itu ingat, misalkan kita soal makanan, makan minum itu tidak membatalkan wudu, ya. Makan minum itu tidak membatalkan wudu. Kita minum, ya, itu tidak membatalkan wudu. Kita makan tidak membatalkan wudu, terkecuali kita makan onta, ya. Makan onta, kalau kita makan daging onta itu batal wudu kita, harus wudu lagi, ya. Di sini ada onta, kate kan onta, ya, di sini. Kate ada rusa di sini. Nah, betul. Nah, itu. Nah, kalau makan kambing itu tidak batal wudu kita. Makan sapi, daging sapi itu tidak batal wudu kita. Tetapi makan daging onta itu kita diperintahkan oleh Rasul untuk berwudu kembali. Berarti batallah wudu kita, kan? Kalau sudah diperintah seperti itu. Itu karena pada zaman itu ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasul, aku ini memakan daging kambing, apakah aku harus berwudu?" Ya, kata Rasul, "Tidak." Kemudian aku memakan daging onta, apakah harus batal wudu saya? Tidak. Haruslah engkau berwudu kembali, kata Rasul. Nah, itu. Jadi kalau kita memakan daging onta berarti diperintahkan oleh Rasul berwudu, berarti batal wudu kita. Nah, itu bagi orang-orang yang Arab. Kemudian yang terakhir itu yakni wa massu halaqati duburi 'alal jadid, menyentuh keliling dubur, ya. Menyentuh keliling dubur kita dengan tapak tangan kita itu membatalkan wudu, ya. Dubur kita, ada kan keliling dubur kita itu, apabila tersentuh itu membatalkan wudu kita. Ini pendapat Imam Syafi'i yang baru. Pendapat Imam Syafi'i yang lama itu tidak membatalkan wudu. Sewaktu beliau berada di Baghdad tidak membatalkan wudu apabila menyentuh keliling dubur tersebut. Tetapi beliau setelah berada di Mesir, pendapat beliau mengeluarkan fatwa, ada qaul jadid, ucapan imam yang baru, maka wa mashu halaqati duburi 'alal jadid ini itu bisa membatalkan wudu, ya. Makanya di dalam yang lain-lain itu, baik dalam Safinatun Najah atau dalam kitab-kitab itu, yang dalam Fathul Qaribnya juga ada 5 yang membatalkan wudu, tidak 6, karena ini adalah menyentuh dubur ini, keliling dubur ini adalah pendapat yang baru, pendapat Imam Syafi'i yang baru.
Bapak dan Ibu, karena terbatasnya waktu, untuk kajian kita pada malam ini tentang hal-hal yang membatalkan wudu kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masalah mandi, ya, tentang masalah mandi, ya, itu dalam pertemuan yang akan datang. Astaghfirullah Rabbana ba'aya Astaghfirullah minal khataya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada najem.